Shalom saudara sekalian yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Bersyukur karena kebaikan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita, hingga kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Semua sekali lagi adalah karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, pagi ini sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kembali saya ingin mengajak kita untuk datang kepada Tuhan, untuk berdoa memohon hikmat pimpinannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh bersyukur hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Tuhan, pagi ini ketika kami boleh bangun pagi, kami boleh melanjutkan kehidupan kami sadar bahwa semua adalah karena anugerah Tuhan, dan oleh karena itu kami diingatkan betapa kami membutuhkan tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pagi ini boleh menuntun kami, menolong kami untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami serahkan waktu di depan ini ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, pada pagi ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Korintus pasal 16 ayat 8 dan 9. 1 Korintus pasal 16 ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan. Tetapi aku, Rasul Paulus, akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara, ada seorang bijak yang mengatakan jika ingin berhasil dalam mengerjakan sesuatu, ada baiknya menggunakan atau membuat sebuah perencanaan. Kalau orang tidak membuat perencanaan, maka dikatakan ia sedang merencanakan kegagalan. Jadi penting sekali di sini untuk bagaimana kita menyusun rencana yang baik. Nah, saudara, tapi dalam bagian ini kita juga diingatkan, dalam menyusun rencana kita juga harus memberi ruang untuk kemungkinan yang lain. Apa itu, saudara? Yaitu bagaimana kehendak Tuhan itu sendiri. Nah, saudara, Rasul Paulus adalah orang yang merencanakan sesuatu dan menyusun pelayanannya dengan baik. Sebagaimana firman Tuhan yang tadi kita sudah baca bersama, menunjukkan kepada kita bagaimana Rasul Paulus pun sedang merencanakan pelayanannya, dan ia memberitahukan itu kepada jemaat di Korintus. Nah, tetapi di sini yang kita juga perlu pelajari dari Rasul Paulus, yaitu bagaimana ketika ia merencanakan, ia juga memberi ruang supaya Tuhan ikut ambil bagian di dalam perencanaan tersebut. Dan terlebih penting bagaimana sikap hati Paulus yang tunduk terhadap apa yang menjadi rencana Tuhan itu sendiri. Nah, saudara, Rasul Paulus berkata, jika diperkenan Tuhan. Nah, saudara, ini menunjukkan penghayatan yang mendalam tentang penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan. Rasul Paulus sadar bahwa segala sesuatu harus direncanakan. Tetapi apakah rencana itu dapat berjalan atau tidak? Sekali lagi itu bergantung pada perkenanan Tuhan. Nah, saudara, dalam menjalani kehidupan, mungkin saja ada kejadian yang tidak kita rencanakan, tapi itu terjadi. Kita mungkin akan terkaget-kaget ketika diperhadapkan dengan semuanya itu. Bisa saja apa yang kita rencanakan, sudah kita planning dengan matang, saudara, seakan-akan berantakan, seakan-akan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin saja, saudara, dalam posisi seperti itu kita menjadi mudah kecewa atau frustrasi. Namun, saudara, kondisi yang seperti ini bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak menyusun rencana. Biar bagaimanapun perencanaan adalah sebuah hal yang penting dalam hidup kita. Tapi kita harus belajar, ketika kita sedang menyusun rencana, kita harus tetap melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Dan kita tahu bahwa semuanya akan terjadi kalau itu
berdasarkan perkenanan Tuhan. Dan ini yang jauh lebih penting, sikap hati yang mau tunduk, sikap hati yang mau taat terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan satu keyakinan bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah yang terbaik bagi kita. Itu adalah yang paling baik yang Tuhan berikan untuk kita. Di mana baik di dalam keberhasilan ataupun kegagalan, kelancaran atau kesulitan, kita tahu bahwa Tuhan tetap pegang kendali dan Tuhan mau supaya kita belajar, kita dibentuk, diproses untuk menjadi seorang pribadi yang seturut dengan kehendak Tuhan. Sikap hati inilah yang Tuhan mau ada pada kita di dalam setiap perencanaan, dalam setiap planning yang kita buat. Terutama kita mengingat bahwa ada Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang akan mengizinkan yang terbaik yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah saudara, mari dengan keyakinan ini kita menjalani hidup kita. Ketika kita merencanakan sesuatu dalam hidup kita, kita sadari bahwa kita perlu melibatkan Tuhan dan kita perlu tunduk kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah kami baca dan renungkan. Biarlah bagian ini mengingatkan kami untuk setiap saat, di dalam setiap perencanaan yang kami lakukan. Kami harus melibatkan Tuhan dan harus tunduk kepada apa yang menjadi kedaulatan atau kehendak Tuhan. Karena kami tahu itulah yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Engkau tidak akan merencanakan atau memberikan sebuah rancangan kejahatan di dalam kehidupan kami, melainkan Engkau memberikan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan, tolong ajar kami untuk percaya. Kami serahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.